Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, pada hari ini kembali kita mengulang materi berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah, apakah Anda masih ingat konsep dari penjumlahan ini? Yang pertama, kemarin sudah kita pahami ya, jika panahnya ke kanan, lihat mata panahnya. Nah, jika dia ke kanan berarti positif. Nah, jika arah mata panahnya ke kanan berarti dia positif. Jadi positif ini maju. Kemudian jika arah mata panahnya ke kiri, berarti dia negatif. Jadi kalau negatif berarti dia mundur. Nah, jika konsep ini telah paham, berarti kita akan semakin gampang atau semakin mudah untuk memahami soal nantinya. Nah, kata kunci. Nah, jika tidak ada tanda kurang, tidak ada tanda minus atau kurang, nah berarti dia positif. Nah, walaupun tidak ada tanda tambah di depannya. Nah, jika ada tanda negatifnya, berarti dia ini adalah negatif dalam soal. Ini yang perlu Anda cermati dalam memahami dan membaca soal. Baiklah Anda semuanya, jika sudah paham dengan materi yang kemarin, yaitu Bapak sudah menjelaskan dua contoh. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu negatif 7 ditambah dengan negatif 5. Langkah awal kita buat garis bilangan. Gunakan roll ya. Nah, ke kanan berarti dia positif, kemudian 0 selalu berada di titik tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, dan negatif 12. Nah, ini adalah garis bilangan. Langkah kedua, bikin garis putus-putus dimulai dari 0. Kita buat dulu garis putus-putusnya. Nah, akan kemanakah ia? Ke kanan atau dia mau ke kiri? Nah, untuk memutuskan dia ke kanan atau ke kirinya, kita lihat soal. Nah, ternyata soal kita negatif 7. Nampak? Ada tanda minus di depannya. Jika ada tanda kurang di depannya, berarti menandakan ini adalah negatif. Jadi konsep tadi kalau negatif dia ke kiri. Jadi dia ke kiri 7 lah, sebanyak 7 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dia berada di posisi negatif 7. Karena masih ada soal, kita lanjutkan. Kita tidak mulai lagi dari garis 0. Akan tetapi kita mulai dari garis akhir. Garis akhirnya berada pada negatif 7. Kita bikin lagi garis putus-putus di atas ya. Nah, kita lampaui garis yang pertama. Kita lihat soal lagi, ditambah negatif 5. Ini apa? Juga negatif. Jika negatif berarti dia ke kiri lagi 5 lah. Ke kiri lagi 5 langkah. Atau dia mundur lagi 5 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada pada negatif 2, ada negatif 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Jadi negatif 7 ditambah negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 2, negatif 12. Ini masih proses menggunakan garis bilangan. Nah,
nanti jika angkanya besar maka akan gunakan dengan trik cepat agar anak paham nantinya. Nah, selanjutnya contoh berikutnya yaitu 8 dikurang 10. Nah, langkah awal kita bikin garis bilangan. Ini sudah ada garis bilangannya. Langkah kedua, kita bikin garis putus-putus selalu dimulai dari 0. Start 4 aja ya, 2, 3, 4. Nah, jika selesai Anda bikin garis putus-putus, lah kemudian lihat soal. Apakah garis putus-putus itu kita mau ke kanan atau ke kiri? Kita lihat soal. Nah, ternyata soalnya 8. Ada tanda kurang di depannya? Enggak. Jika tidak ada tanda kurang, berarti dia positif. Jadi ini adalah positif. Nah, jika ia positif, berarti dia maju ke arah kanan 8 langkah. Jadi dia kalau positif, ingat kuncinya. Kalau positif dia ke kanan. Kalau negatif berarti dia ke kiri. Jadi dari 0 melaju kita ke 8 langkah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Oke. Nah, kita bikin lagi garis putus-putusnya ke atas. Lampau dia ya, 1 garis ya. Oke. Mau kemana dia? Kita lihat soal. Ini apa di depannya, nak? Ternyata ada kurang di depannya. Walaupun ini sebagai pengurang, ini kita anggap sebagai dia negatif. Jadi ada tanda kurang di depannya? Ya. Jika ada tanda kurang di depannya, berarti ini negatif. Kalau negatif kita mundur 10 langkah atau ke kiri 10 langkah. Kita hitung sama-sama dari 8 ya. Bukan lagi dari 0, tapi dari garis akhir nih, 8. Ada 10 langkah kita hitung sama-sama. Untuk mudahkan kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada pada negatif 2. Kita bikin garisnya lagi ke atas. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Oke, paham? Nah, contoh berikutnya, soal selanjutnya, negatif 7 dikurang 3. Langkah pertama, kita bikin garis bilangan. Ini sudah ada garis bilangannya. Langkah yang kedua, kita mulai dari garis 0. Kita bikin garis putus-putus. Jika sudah ada garis putus-putus, kemudian kita lihat soal. Nah, ini soalnya negatif 7. Ini apa soal pertamanya, nak? Negatif 7. Ada tanda kurangnya. Jika ada tanda kurang atau minus, berarti ini adalah negatif 7. Jika negatif, berarti kita mundur ke kiri 7 langkah. Dimulai dari 0. Berarti dia kalau negatif, berarti dia ke kiri. Soalnya 7 langkah ya. Ini sudah 7 langkah. Nah, jika sudah kita bikin 0, 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah. Berarti ke kiri 7 langkah. Nah, selanjutnya kita bikin lagi garis putus-putus di akhir garis itu. Berarti ada berada di negatif 7. Jika berada di negatif 7, kita bikin garis putus-putus. Tidak lagi dari garis 0. Baca kembali soal. Ini apa, nak? Ada saja tanda kurang di depannya, itu dia negatif. Berarti dia ke kiri lagi 3 langkah. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Berarti ternyata ada pada negatif 10. Negatif 10. Ini jadi negatif 7 kurang 3 dapat negatif 10. Negatif 10. Paham? Nah, jika paham, selanjutnya soal berikutnya ya. Selanjutnya, nah jika ada tipe soal seperti ini, negatif 11 dikurang dalam kurung 9. Jika ada kurang kurang bertemu dengan kurang dalam kurung, bertemu kurang, ini menandakan artinya berbalik arah. Nah, jika dia berbalik arah, maka dia berubah tanda menjadi positif. Jadi langkah awal kita, jika bertemu soal ini, kita ubah dia ke operasi lain dulu. Jadi negatif 11, salin kembali. Jika kurang bertemu kurang, berbalik arah, dia akan menjadi tanda tambah. Tambah 9, hilang
lambang atau simbol pada soalnya. Jadi apabila negatif bertemu kurung kurang, ini ingat-ingat ya. Apabila kurang bertemu kurung kurang, ini berdekatan dia, maka akan sama artinya berbalik arah. Jika berbalik arah maka akan menjadi tanda tambah. Jadi langkah awal kita robah dia menjadi tanda positif. Jadi negatif di sini hilang menjadi tanda tambah. Jadi soalnya angka di depan selalu tetap. Angka depan tidak boleh kita rubah, dia tetap. Mau kalau dia positif tetap positif. Kalau apabila dia negatif dia tetap negatif. Tidak kita ubah pada angka yang pertama atau bilangan yang pertama. Nih jadi negatif 11 tambah 9. Sudah Ananda robah baru kita bikin garis bilangan. Oke. Selalu kita bikin garis putus-putus. Jadi 0. Nah, pada soal yang pertama negatif 11. Berarti dia ke kiri 11 langkah. Oke. Nah, sudah berada pada negatif 11. Bikin lagi garis putus-putus. Nah, jika sudah ada, kita cek soalnya lagi. Berarti dia positif 9. Jika positif 9, berarti dia maju 9 langkah ke kanan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata ada pada negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Kita bikin garisnya lagi. Kita bikin garisnya ya. Itu negatif 2. Oke, jadi yang Anda perhatikan adalah jika bertemu kurung kurang, berdekatan dia seperti ini. Nah, maka dia akan menjadi positif. Karena dia berbalik arah. Makanya kita robah dulu satuannya. Seperti ini ya. Paham? Nah, baiklah Anda sekalian, kita melangkah ke contoh berikutnya. Nah, tadi soalnya 4 dikurang dalam kurung negatif 3. Nah, Ananda yang perlu Ananda ingat, perhatikan ada kurang bertemu kurung kurang berdekatan, maka langkah awal kita robah dia ini menjadi tanda tambah karena dia berbalik arah. Jadi 4 ditambah 3. Angka depan positif, ini negatif 3 ini berubah menjadi tanda tambah. Jadi jika ada soal seperti ini, robah dulu ke bentuk seperti ini ya. Oke, paham? Jika sudah paham baru kita buat garis bilangan. Oke, yang pertama dimulai dari garis 0. Nah, kita lihat soal, berarti dia positif 4, berarti dia ke kanan 4 langkah. Oke. Nah, ini sudah 4 langkah ya ke kanan ya. Baru baca lagi soal. Ini apa? Positif 3. Nah, jika positif 3 itu dia maju lagi 3 langkah. Itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, dia berada pada positif 7. Jadi hasilnya adalah positif 7. Paham Anda semuanya? Oke, inilah contoh, ada 5 contoh ya. Silakan simak dengan baik. Kalau ragu, silakan tonton berulang-ulang. Jika masih ragu, silakan tanya nanti ke Bapak langsung ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.